79, 78 dulu. Kalau ini adinda saya 98, kalau saya angkatan 78 ya, Hasan. Saya mendampingi Bupati beberapa, mulai dari Pak Dede sama beliau ini yang saya selalu banggakan. Mohon maaf, saya selalu panggil Pak Bupati sampai sekarang karena ini pilihan saya. Ya. Jadi Pak Bupati sampai sekarang. Sama sepertinya Pak Bupati ini, Pak Agus, saya memberikan pilihan, menjatuhkan pilihan kepada Pak Sakur dan Mbak Putri ya. Tentu saja setelah kita melihat secara kasat mata kemampuan Pak Sakur, kemampuan Mbak Putri yang dari beberapa kampanye, dari debat publik dan sebagainya, terus dari penerimaan lapangan dan sebagainya, tentu saja kita juga melihat pengalaman Pak Sakur yang begitu banyak di perguruan tinggi, tentu saja banyak kajian ilmiah di sana dan sebagainya. Mbak Putri dengan milenialnya, tentu saja dia punya kepekaan yang cukup tinggi dalam melihat realitas di masyarakat ya. Dan ini beliau kemukakan dengan sangat gamblang, dan nampaknya pasangan ini kedua-duanya mempunyai soliditas yang cukup baik, sehingga diprediksi atau dilihat oleh kami bahwa beliau akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Garut. Tentu saja banyak hal-hal yang sudah bagus, ada yang banyak kekurangan dan sebagainya. Tentu saja ini akan yang baik akan menjadi tambah baik, dan yang kekurangan-kekurangan yang ada ini akan segera bisa diperbaiki. Apalagi mengingat dua pasangan ini juga diusung oleh partai-partai pengusung Kim ya, di mana Pak Prabowo di sana ada. Tentu saja ini harus ke depan itu sambungannya harus cukup bagus ya antara daerah, provinsi dan pusat. Apalagi kalau kita lihat secara hampir nyata lah, walaupun kita tidak mendahului kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Jawa Barat insya Allah lah yang diusung partai kami juga diusung Kim, Pak Deddy Mulyadi ya, insya Allah jadi gubernurnya ya. Kalau ini Pak Sakur, Mbak Putri ini ditakdirkan Allah juga menjadi Bupati Garut, kan nyambungannya cukup bagus ya, cukup erat begitu. Walaupun otonomi daerah, tetapi jangan lupa otonomi daerah di kita ini kan masih belum bisa sepenuhnya, mengingat PAD kita masih lemah dan sebagainya, sehingga ketergantungan kita ke pusat dan ke provinsi juga masih sangat besar. Sehingga supaya jalurnya bisa lebih cepat pembangunan di Kabupaten Garut ya, mau tidak mau pilihannya harus ke Sakur Putri. Pak, kalau misalnya ini jadi Sakur Putri, harapannya ini yang belum terrealisasi di Garut ini apa sih yang diinginkan dari sosok kedua pemimpin ini? Ya, infrastruktur di Garut sudah mulai membaik ya, kita harus akui, tetapi masih banyak hal-hal yang kurangnya. Tentu saja kekurangannya harus ditambah. Seperti misalnya kalau kami ke daerah suka berseloroh, kalau dari Bandung ke Garut itu sudah bisa dibedakan. Kalau dari Bandung nyaman, bisa tidur di mobil, begitu guruduk-guruduk itu bisa pastikan itu sudah ada di Garut. Coba ya Bapak pulang dari Jawa Tengah melalui Banjar, Ciamis, Tasik, begitu Garut kita pasti tahu bangun, wah ini sudah di Garut. Infrastruktur ya, pembangunan lainnya, ekonomi dan sebagainya. Nah, di lama pendidikan kita juga masih di bawah. Diharapkan dengan Sakur Putri ini ya semua persoalan itu bisa terselesaikan. Apalagi Putri kelihatannya ini lebih konsen ke peningkatan UMKM dan sebagainya. Diharapkan dengan kalau ekonominya naik juga pendidikannya pasti naik, kesehatannya naik. Apalagi kalau dipadukan dengan program pusat, kan Pak Prabowo pada program makan gratis dan sebagainya itu dikuatkan, pelaksanaannya lebih diawasi dan sebagainya. Dengan kekuatan kepemimpinan Pak Sakur dan Mbak Putri, saya optimis ini bisa